Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kejadian sejarah ya, dulu istilahnya mulai munculnya produk digital ya. Jadi mungkin Sirtiman ya sekitar tahun 2008-an ya. Mulai istilahnya mulai online dan ngelihat peluang-peluang bisnis online kayak gimana sih, dan muncullah produk-produk digital ya bertebaran di sosmed, di Google search engine, dan di ya pokoknya zaman dulu itu orang itu sangat sangat berharap sama dunia online ya. Mereka udah bayar istilahnya wifi zaman dulu pakai Indohome yang bayarnya itu 250. Mereka berharap tuh ya gimana caranya ada pemasukan dari online itu. Ini contohnya kayak temannya Sirtiman dulu ya, sopir sopir antar mobil gas itu loh. Pokoknya si Bowo dia tuh sampai beli produk digital 200.000, transfer BCA, terus beli ya dia itu ya langganan Indohome internet 250.000. Jadi asumsi dia, ini gue modal nih dan gue berharap bisa lah istilahnya bisa dapat duit dari online, gue bisa belajar dan lain-lain. Cuma pada kenyataannya saat dia membeli produk digital ini dan dia cerita ke Sirtiman, gue ditipu, produk digital apaan isinya kayak gitu, gue nggak ngerti segala macam ya. Pokoknya istilahnya apa yang dia beli ini jauh dari apa yang dia harapkan. Nah, di sini sebenarnya Sirtiman karena dulu kerja sama dia, Sirtiman bagian administrasi atau orang kantornya lah, dia bagian lapangan yang antar gas ya. Meskipun tukang antar gas tapi dia keren juga, itu dia gaul, dia istilahnya ya pokoknya getol cari peluang lah. Kayak contohnya di online, Sirman sendiri juga kaget, dia kok online tuh. Baru ceritanya ngeluh itu. Jadi gue ditipu beli produk dari Joko S gitu ya. Sirman nggak mau sebut nama, nanti takut ada yang tersinggung. Ternyata begitu isinya, gua nggak ngerti segala macam. Dan jadi dulu tuh istilahnya banyak produk-produk yang memanfaatkan kebodohan kebodohan atau ketidaktahuan orang-orang ya, orang-orang awam. Jadi kayak menjual mesin duit otomatis ATM yang kalau beli langsung dapat duit rekening, dia tampilin rekening banknya segala macem. Jadi orang itu asumsinya kalau beli produk produknya mereka akan dapat sama seperti itu, akan ada duit yang transfer seperti itu. Tapi yang pertama ya Sirtiman istilahnya selidiki atau telaah. Yang pertama ini emang penjual ini ya, mereka menjual sih ya, namanya produk digital sih. Mereka menjual, cuma targetnya ini gimana ya, targetnya ini kurang tepat gitu. Mereka mau ya disinilah emang salahnya. Mereka menargetkan pemula untuk ngikutin formulanya dia yang istilahnya ya boleh dibilang formula yang aneh di zaman dulu gitu loh. Jadi untuk pemula ini ya emang nggak ngerti, disuruh clone website ini nggak ngerti, dia harus gimana caranya clone website. Tutorialnya sih ada gitu, Sirtiman juga lihat tutorialnya ada. Cuma kan ya pertama ya kalau urusan website harus ngurusin beli domain atau hosting seperti itu ya. Dan ini ya terus terang kalau pemula-pemula zaman dulu ini orang pada bingung. Banyak laku banget produk-produk yang mesin duit otomatis, ATM otomatis ya, pokoknya jurus formula rahasia, cari duit online dan lain-lain. Jadi semua itu laku banget deh produk seperti itu.
Jadi banyak yang kecewa, banyak yang skeptis ya. Dan orang-orang terutama ya, ada yang dulu zaman pemain ngeblok Google AdSense. Itu kebetulan orang-orang yang apa sih, emang beda aliran, jadi ngelihat hal seperti itu jadi kayak nambahin apa sih, nambahin nyukurin yang ya pokoknya ngutuk yang produk digital seperti itu gitu. Nah, di sini Sirman yang jelas pertama yang ngelihat ya di zaman dulu itu aja udah kebaca gitu. Pertama emang produknya ini seharusnya bukan untuk pemula gitu loh. Seharusnya bukan untuk pemula karena untuk membuat website meskipun istilahnya dikasih tutorial dan emang jadinya tuh mudah, tinggal direplika gitu ya. Cuma itu tetap aja teknis ya untuk pemula, jangankan website aja masih belum ada paham seharusnya. Website ini apa? Website ini istilahnya halaman web yang bisa muncul di kalau kita online aja, terus istilahnya harus ada file yang disimpan di server, di hosting ini kayak gimana. Nah itu kan penjelasannya kan banyak gitu, dan ini nggak dikasih tahu semuanya. Emang disalahnya seperti itu. Salahnya ini ya emang yang beli juga salah. Asumsinya tuh kayak beli mesin duit aja, pas udah beli produk dia nggak mau tahu. Pokoknya mau dapat yang kayak di screenshotnya ya, duit rekening bank transferan seperti itu gitu. Nah di sini karena si teman emang ilmunya belum nyampe ya ke replika masih tahap cari duit online aja. Ya jadi si teman cuekin gitu. Ya si teman pengen gitu ya belajar itu gitu. Sempat beli produknya tapi emang belum sempat mendalamin gitu. Dan ternyata ya emang seperti itu. Produk itu pertama bukan buat pemula, yang kedua pembelinya juga salah asumsi ya. Jadi ini emang nggak kena. Jadinya justru membuat citra produk digital itu jelek gitu. Dan di sini juga nggak di Indonesia, di luar negeri. Zamannya ClickBank itu juga orang-orang seperti itu. Jadi emang apa ya, yang udah tahu ini kayak memanfaatkan yang belum tahu seperti itu. Nah, disinilah Sirtuman mulai gimana caranya ngerubah asumsi semua, karena emang salah. Seharusnya tuh nggak kayak gitu menurut Sirtiman. Menurut Sirtiman ini ya bener ya, Sirtiman juga jualan produk ClickBank dulu ya, jual produk karena autoblog ya, dia nyedot konten dari ClickBank. Tiba-tiba ada nyedot konten tentang anger management ya, produk tentang mengurus kemarahan gitu, dan ada orang beli karena emang dia butuh informasi itu gitu. Nah, dia baca, dia happy seperti itu. Ada produk lain juga sampai pada langganan, jadi Sirtima dapat komisi langganan, recurring commission. Nah ini kan asumsinya ada orang yang istilahnya skeptis, mungkin dia nggak paham, gaptek, tapi berharap apa yang dia pikirkan gitu. Dan ada orang yang benar-benar paham, dia cari produknya, dia beli, dia suka, dia langganan gitu. Karena biasanya kalau produk digital seperti itu ada opsi untuk langganan bulanan, nanti dikasih tips-tips. Kalau misalnya kayak anger management kan nggak bisa istilahnya beli satu produk terus udah gitu. Pilihannya kan opsinya, kalau dia mau sembuh dari gampang marah-marah, dia bisa ke psikiater yang nggak murah. Makanya dia belajar dari produk digital, baca e-book seperti itu aja zamannya e-book gitu loh. Karena emang zamannya video belum terlalu ya, kayak YouTube aja mungkin belum ada kali. Nah di sini Sirtiman punya asumsi ya, pengen ada cita-cita gimana sih membuat orang-orang ini skeptis ya. Kadang apa ya, sedih gitu kalau ngeliat orang dari AdSense dia tuh mengutuk yang produk digital itu kayak apa ya, kalau punya info kenapa harus bayar, kenapa nggak share gratisan aja. Nah kan ngomongnya enak kayak gitu ya, sedangkan dia sendiri orang AdSense, mana bisa dia share gratisan. Cara-cara dia dapat trafiknya berapa, terus ya istilahnya webnya dia mana, yang ada dicuri sama saingannya, dibantai kayak gitu kan. Mereka ya namanya beda aliran, ngutuk ya, komen seenaknya aja lah gitu. Cuma giliran dari
pihaknya dia, dioprek itu susah atau dikulik-kulik itu susah gitu infonya. Nah seperti ini kayak jadi tantangan buat Sirtiman ya, kalau produk digital ini seharusnya tidak tidak seperti itu ya, tidak merugikan, istilahnya untuk sellernya juga, jangan memanfaatkan istilahnya kegaptekan orang, karena ini urusannya bisnis ya, ini urusannya jangka panjang gitu. Juga untuk yang calon pembelinya jangan sampai kejadian udah beli terus salah asumsi gitu. Ini yang harus dibenahin. Jadi kalau dulu itu zamannya produk digital itu sellernya itu bisa pakai nama bodong ya atau nama palsu, dan ya itu ganti-ganti terus aja, dia ganti nama, nyamar jadi cewek ya. Pokoknya gimana bikin orang baper beli segala macam. Nah untuk karena dulu pada gaptek jadi nggak paham gitu, ngeliat oh yang jualan cewek, foto keluarganya dan lain-lain, masa dia bohong. Jadi kalau dulu tuh beli produk nih bener apa bohong nih, ngeceknya seperti itu. Ya kejadiannya ya seperti itu, banyak seller yang nggak jujur, banyak seller yang seharusnya eh, boleh dibilang mengarah ke tipu-tipu yang seharusnya nggak perlu gitu. Cuma ya emang zamannya sih ya memanfaatkan kebodohan orang-orang, kegaptekan, sehingga ya mereka bisa istilahnya panen ya, dapat cuan dari orang-orang yang gaptek. Nah, di sini asumsi pembeli juga diarahkan agar seperti itu. Jadi kalau beli produk digital kayak misalnya beli kayak mesin duit otomatis, kalau dibeli itu mereka tahunya pengen dapat duit gitu, dan setelah dikasih produknya ternyata emang levelnya belum, level pemahamannya belum bisa gitu. Emang ada tahap orang-orang ya, kayak sekolah aja ada SD, SMP, SMA itu. Misalnya kalau SD dikasih pelajarannya yang kuliah, ya orang itu akan mabuk gitu loh. Orang itu akan apa sih? Urat sarafnya ketarik ya, akan pusing, akan ya pokoknya zaman dulu itu dunia online itu belum belum banyak ya. Kadang orang yang online kelamaan sedikit aja ada yang bilang kepalanya langsung pusing, karena emang belum biasa gitu, belum biasa online, belum biasa natap komputer lama-lama. Banyak orang pengen duit dari online, cuma giran kelamaan di depan monitor atau ya pokoknya itu mereka akan pusing, monitor atau laptop ya mereka akan pusing, nggak nyaman seperti itu. Ya karena zaman dulu emang zaman ya perkenalan ya, ada ya, orang belum terbiasa, orang ya pokoknya banyak cerita ya, banyak banyak kejadian, banyak ya pokoknya bisnis online jadi kayak tipu-tipu ya. Ya mungkin ya karena belum paham mau gimana lagi gitu, dan ya itu kayak tadi seller memanfaatin kegaptekan, juga pembelinya ya istilahnya kalap ya, pengen apa yang ada di sales letter atau halaman penjualan dari sellernya gitu. Sedangkan pas dikirimin produknya sebenarnya benar, bikinin website ya cuma kan replika gitu. Cuma kan ya belum, untuk pemula kan belum paham, nggak bisa gitu. Biar di langkah step by step itu nggak bisa. Kenapa? Makanya di sini Sirtiman berusaha ya untuk meluruskan dari dulu, tetap ya bikin untuk yang di luar pun, bikin produk yang bule pun ya berusaha untuk gimana caranya pembeli ini dididik dulu ya, mau nggak mau dididik dulu. Makanya ada step-step, bikin step-step logisnya ya, bikin mereka ini istilahnya saat menerima produk yang berbayar kita, mereka udah ya minimal udah paham ya, minimal udah connect ke otak mereka, minimal udah masuk logisnya, sehingga mereka bisa bisa menentukan ya ini istilahnya mau lanjut atau enggak gitu kan. Kan seperti itu biasanya bikin produk ini, nggak bisa semuanya yang dari mula sampai yang istilahnya tingkat atas dikasih satu dalam satu produk, itu nggak bisa gitu. Mubazir juga pertama ya, ya untuk yang pemula ya produknya emang harus pemula gitu, harus ada stepnya. Makanya di sini
Untuk pemula kasih yang gratisan ya, freebie, nggak usah bayar gitu. Tapi dididik dulu, dididiknya juga kayak gimana. Mereka ini biar kenalan dulu, biar ngerasain, oh, ibaratnya dari yang belum tahu. Nah, sekarang coba diperkenalkan sampai sini. Untuk yang mulai pada respon, ya mereka yang ambil apa keputusan untuk upgrade, istilahnya mereka bayar ya. Produk yang upgrade dari gratisan itu produk yang berbayar. Saat mereka upgrade artinya mereka ini udah keluar duit, dan di sini produknya ini ya benar-benar harus ya, harus bisa istilahnya memuaskan ya, memuaskan ini dalam artian yang beli ini mengurangi komplain seperti itu. Produknya ini benar-benar oke. Merekanya juga dalam logika mereka oke, produknya benar-benar bagus, benar-benar bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi ya kalau Sirtiman bikin produk ini nggak cuma bikin orang baca ya, Sirtiman bikin orang ini praktek ya. Disitulah yang membedakan produknya gitu. Pacu untuk praktek, daftar di sini, daftar di sini. Nah, jadinya cuman sebelumnya kasih produk yang istilahnya pemanasannya dulu, yang gratisannya dulu gitu. Jadi orang nggak langsung shock ya, nggak langsung kaget tiba-tiba istilahnya uh, tentang bisnis online kan mungkin SD ya, mereka level SD gitu. Tiba-tiba dikasih yang SMA atau yang kuliah, mereka yang mabuk gitu. Emang nggak bisa ya, otak manusia itu ya ada tahap-tahapannya juga ya, nggak bisa dipaksain gitu loh. Jadi kayak ibaratnya komputer aja, komputer speknya yang kentang dipaksain main game yang ya, yang uh, triple triple A gitu ya, jadinya ya nggak nyampe gitu, berat. Nah di sini harus paham ini, kita tuh harus bisa istilahnya membaca ya sikon ya pembeli ini dia nih dari golongan apa, pemula. Kalau pemula ini gimana caranya biar dia bisa cari duit online, dia pilihan bisnisnya apa, di situ gimana caranya produk kita bisa bikin mereka ini jadi upgrade, jadi lancar gitu, jadi bisa seperti itu ya. Kalau kayak misalnya produk cari duit kepepet ini kan sebenarnya mungkin kalau sentimen istilahnya jahat kayak yang seller-seller zaman dulu, bisa aja program apa produk cari duit kepepet ini dibikin ya istilahnya membodohin itulah mereka ya, memanfaatkan kegaptekan mereka, karena namanya mereka kalap, mereka butuh duit kepepet, mereka butuh produk yang benar-benar solusi gitu loh. Nah di sini Sirtiman tidak seperti itu ya, misalnya contoh cari duit kepepet ini. Di sini Sirtiman tidak seperti itu. Jadi yang beli ini benar-benar dikasih tahu cara cari duit biar istilahnya yang tadinya urgent kepepet ini bisa terselesaikan gitu. Jadi yang beli juga, oh ternyata kayak gini opsinya, tinggal mereka mau milih opsi yang mana gitu. Biasanya kan seperti itu. Di sini ada beberapa opsi cari kepepet. Nah ini bener gitu, kali gini kan tutorialnya bener. Kalian mau ambil istilahnya job freelance atau freelance-nya di mana, atau istilahnya mau cari duit yang jual produk-produk yang murah seperti itu yang biar cepat laku. Ini bener ya tutorialnya, dan ini tidak mengajarkan website dulu, karena apa, levelnya ini pemula gitu loh. Jadi harus paham. Kadang-kadang yang dulu itu tak tahu suruh ngoprek website, nggak masuk di ini, nggak masuk di logika untuk para pemula gitu. Meskipun e-booknya bener, tutorialnya bener, bikin websitenya, cloningnya, cuma ya namanya pemula tuh kalau langsung disuruh bikin website, mereka yang angkat tangan gitu loh. Banyak apa sih namanya eh, hal-hal yang mereka anggap ya, asumsinya tuh ini susah, ini nggak bisa, ini ternyata nggak sesuai sama janji. Nah seperti itulah. Nah di sini untuk membuat produk ini harus paham ya logikanya. Jadi benar-benar kalau mau
Kalau kita mau bikin orang membeli produk kita dari yang murah sampai yang mahal, ya kita harus istilahnya ngajarin mereka gitu ya. Oke, kita jual produk murah, mereka punya lah dari dompet mereka gitu. Misalnya harganya 90.000, 100.000, mereka punya kalau cuma 100.000. Cuma saat kita jual produk yang agak mahal, harga 200, harga 1 juta, ya di sini mereka ini ya harus levelnya harus istilahnya duitnya ini harus duit sisa di dompetnya ini harus ada segitu. Dan ini tugas kita nih. Kalau mereka istilahnya kita udah ajarin, kita pinter, mereka bisa menghasilkan duit 1 juta pun mereka akan beli gitu loh, karena ilmunya berhasil, ilmunya diterapkan. Nah, beda dengan zaman dulu tuh cuma mengandalkan bayar ini 1 juta dijamin dapat mesin duit otomatis. Setiap hari ada duit masuk, kasih lihat SS-nya seperti itu. Nah, cuma dijamin setiap hari ada duit masuk. Nah, itulah yang jadi apa ya, poin yang pembeli itu salah sangka gitu loh. Ternyata bikin mesin duit otomatis, ternyata bikin website dulu gitu loh, ngoprek website lah ya. Nah, di situ semoga paham ya untuk yang mau buat produknya, agar lihat sikon produknya ini cocok nggak buat pemula gitu. Kalau misalnya ya pokoknya kalau terlalu teknis ya ini ajarin mereka ya pelan-pelan, kayak bikin di video channel ini benar-benar istilahnya platform yang tepat untuk ngasih pelajaran dulu, biar mereka cerdas dulu, biar mereka itu bisa beli produk kita seperti itu. Jadi kalau mereka udah paham, oh ternyata kayak gini, oh gua harus belajar 2 level lagi baru yang itu. Jadi mereka ada gambaran seperti itu gitu. Jangan langsung tiba-tiba ya memanfaatkan ini ya, urgensi, memanfaatkan kegaptekan pemula, jadinya jadi nggak guna gitu. Jualan ya pembeli dapat duit, tapi juga jadi kayak maling gitu loh. Penjual dapat duit tapi kayak maling, pembelinya juga kayak ditipu seperti itu. Nah, di sini agar zamannya tuh berubah ya, sekarang nggak bisa kayak gitu lagi gitu loh. Sekarang benar-benar harus bikin produk itu harus cari orang target pasar yang tepat, yang nggak bisa sekedar ya pokoknya gambling orang kalau udah bayar dah gue ngilang lah, gue ganti nama seperti itu ya. Sekarang bisa dilacak segala macam, bisa aja dilaporin ya ke bank, karena ya udah pintar sekarang orang-orang. Kalau dulu kan ya udah jual kayak gitu, bodo amat, ganti nama hilang, muncul lagi web baru, ganti nama. Nah, seperti itu jadinya yang sekarang harus dibenarkan ya, bikin produk digital benar-benar harus membantu ya solusi orang yang ya sesuai apa yang ini orang-orang alamin sekarang gitu loh. Nah, disinilah istilahnya kita nggak boleh harus bisa dipercaya ya, nggak boleh janji-janji kosong gitu loh, nggak boleh obral janji ya, kita harus bisa dipercaya gitu. Boleh dibilang setelah beli produk diarahkan ke room supportnya atau grup support, kasih kasih email tiket kalau ada yang komplain nih, kirimkan komplainnya di email supportnya di sini, seperti itu ya. Banyak cara ya untuk membuat pembeli ini benar-benar nyaman ya, benar-benar percaya gitu. Jadi nggak ada yang curang-curangan, umpet-umpetan, apalagi jualan terus kabur seperti itu ya. Zaman sekarang udah beda gitu. Zaman sekarang benar-benar istilahnya pembelinya jauh lebih pintar, penjualnya juga harus lebih jujur seperti itu. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya ya silakan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya kalau video ini merasa bermanfaat. Sampai jumpa, goodbye.